semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, luar biasa. Yes. Baik, syukurlah kalau begitu. Bagaimana tadi sudah dibersihkan ruangannya, Nak? Sudah. Coba dulu berdiri semua, ibu cek dulu bagaimana. Jangan-jangan ada yang masih belum pakai kaos kaki. Oke, sudah mantap. Silahkan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulaikan proses kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, terlebih dahulu kita menyerahkan seluruh kegiatan kita pada hari ini di tangan Yang Kuasa. Silahkan dipimpin kita di dalam doa. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji Allah Bapa kami yang berada di atas kerajaan surga, dari nama Tuhan Bapa di atas itu semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk. Sekarang ibu mengabsen dulu ya. Dwi Pramudita Gule, Ada Bu. Wahyu Gule, Ada, Bu. Dewi Lestari Zamuhu. Ada Bu. Berarti hari ini semuanya sudah hadir ya? Iya, Bu. Baik, baguslah kalau begitu. Silahkan ditingkatkan kehadirannya lagi ya. Iya, Bu. Oke. Baik, untuk kita lebih semangat lagi, mari dulu kita menyanyikan satu lagu wajib dengan lebih semangat lagi ya. Silahkan siapa yang memimpin kita dalam lagu? Dewi bisa ya? Oke, silahkan. Diundang dulu semuanya untuk berdiri. Garuda Pancasila 3 2 ya. Garuda Pancasila, ayo maju. Baik, terima kasih Dewi. Silahkan duduk kembali. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Ibu ingatkan kembali apa yang menjadi materi minggu yang lalu. Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Materi minggu yang lalu? Oh ya, Ella, silakan. Materi minggu lalu yang masih saya ingat yaitu mengenai lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Ya, betul sekali. Tentang lembaga sosial, kebutuhan. Jadi hari ini kita masuk pada materi kebutuhan. Siapa yang tahu apa arti yang dimaksud dengan kebutuhan? Ya, Christine silahkan. Menurut pendapat saya, kebutuhan adalah keinginan akan suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Jika tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan atau berdampak negatif bagi kehidupan manusia. Contohnya saja, orang yang haus membutuhkan air. Jika tidak ia mendapatkannya, ia bisa dehidrasi atau bisa meninggal dunia. Ya, suatu keinginan seseorang dalam memenuhi barang dan jasa. Kemudian materi pembelajaran kita pada hari ini sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah pengertian kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Jadi itulah materi kita yang kita laksanakan pada hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran ya. Ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita laksanakan pada hari ini. Ya, yang baca jadi coba berdiri. Besarkan suara. Nomor 1. Melalui pengamatan PTT, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kebutuhan dengan tepat. 4. Melalui pengamatan video dan pengerjaan dalam RKPD, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang jenis kebutuhan serta faktor yang mempengaruhi kebutuhan
manusia dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Sementara model pembelajaran yang kita gunakan adalah kita memakai model problem based learning atau yang disingkat dengan PBL. Nah, kemudian pada kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, ada beberapa kegiatan penilaian yang Ibu lakukan. Ya. Yang pertama adalah penilaian sikap, ya. Kemudian penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Ini adalah video pembelajaran. Coba diperhatikan dan amati baik-baik. Kebutuhan manusia. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan barang-barang yang sangat dibutuhkan manusia. Barang tersebut bisa jadi merupakan kebutuhan atau keinginan. Contoh, kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan. Baik, setelah Anda melihat video yang ditayangkan tadi, apa yang Anda pahami tentang video tadi? Baik, setelah saya membaca video tersebut, saya mengetahui apa saja jenis kebutuhan itu yang dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer atau pokok, misalnya pakaian, dan kebutuhan sekunder atau tambahan, misalnya lemari, dan kebutuhan tersier atau barang mewah, misalnya mobil. Ya, baik. Terima kasih. Berikan dulu tepuk tangan kepada teman-teman. Jadi dari apa tadi yang sudah ditayangkan di video di atas, ada yang sudah disimak oleh teman musik Kristiani adalah tentang kebutuhan menurut tingkat intensitasnya, yang mana ada 3, yaitu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan juga ada kebutuhan tersier. Nah, kemudian ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi setiap kebutuhan manusia tadi. Ya. Yang pertama adalah jenis kelamin. Ya. Jenis kelamin dalam hal ini adalah perempuan dan laki-laki. Sekarang silakan kumpul pada masing-masing kelompokmu. Dipersilakan. Sekarang Ibu membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kelompok 1 ini ya. Ini kelompok 1. Coba perhatikan baik-baik. Nah, coba perhatikan masing-masing setiap LKPD-mu yang sudah dibagikan dalam setiap masing-masing kelompok. Ya. Di situ ada petunjuk-petunjuk yang sudah dimuat di dalamnya. Silakan dibaca itu, diperhatikan baik-baik, kemudian didiskusikan. Ya, oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kelompok 1 ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan kelompok 2? Tidak. Kelompok 3? Tidak. Baik. Kalau tidak ada, sekarang silakan
Baik, Ibu beritahu bahwa pada saat nanti akan kita atau kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan, maka satu orang yang menjadi moderator, satu yang menjadi penyaji, dan satu orang yang menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Sudah siap? Sudah. Kelompok mana yang duluan tampil? Satu. Bagaimana kelompok satu sudah siap? Sudah. Kepada kelompok satu dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyajikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri. Saya Ellen Rizky sebagai moderator, Always Nazara sebagai penyaji, dan Kristiani Bule yang menjawab pertanyaan jika seandainya ada pertanyaan dari teman-teman. Masalah yang kami angkat yaitu mengenai kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan, dan faktor yang mempengaruhi kebutuhan yang akan disajikan oleh Nisa Always Nazara. Baik, begini hasil penyajian atau hasil diskusi kami dari kelompok 1 mengenai masalah 1. Nasi termasuk dalam jenis kebutuhan. Menurut jawaban kami dari kelompok 1 yaitu nasi termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Menurut jawaban kami yaitu kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Rumah emas termasuk dalam jenis kebutuhan. Jawaban kami yaitu kebutuhan tersier atau barang mewah. Setelah mengetahui 3 jenis kebutuhan di samping, maka dari 3 jenis kebutuhan tersebut, tentukan termasuk dalam jenis kebutuhan apa. Jawaban kami yaitu kebutuhan menurut tingkat intensitasnya. Masalah 2. Kebutuhan berdasarkan sifat. 1. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Contohnya kebutuhan akan makanan, obat bagi yang sakit, minuman kesehatan, dan olahraga. 2. Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Contohnya rekreasi, agama, nonton TV, baca buku, dan pendidikan. Masalah 3. Faktor yang mempengaruhi pada gambar 1 yaitu jenis kelamin. Alasannya mempengaruhi faktor kebutuhan manusia. Alasannya adalah karena kebutuhan antara laki-laki dan perempuan berbeda. Contohnya pakaian. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, kesimpulannya adalah bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan, kemampuan, dan keinginan tiap-tiap manusia. Baik, demikian penyajian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Pertanyaan saya adalah apa saja yang merupakan kebutuhan kelompok itu? Baik, berikan kami kesempatan untuk berdiskusi terlebih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang dijawab oleh teman kami Kristiani Bule. Baik, berdasarkan pertanyaan yang diberikan dari kelompok 3, yang pertanyaannya itu apa saja yang merupakan kebutuhan itu. Baik, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kebutuhan kelompok. Menurut pengertian saya, kebutuhan kelompok atau biasa disebut kebutuhan kolektif adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kepentingan bersama dan dilakukan secara bersama-sama. Dalam pekerjaan misalnya membangun jalan, maka orang itu bekerja, maka sesuai dengan
orang itu memberikan suatu gaji agar kebutuhan orang itu juga dapat tercapai. Sedangkan kebutuhan yang tidak berwujud yaitu misalnya kerjasama. Terima kasih. Apakah dimengerti? Mengerti. Baik. Sebelum dulu dikembalikan kepada moderatornya, Ibu tekankan di depan ini bahwa apa tadi yang sudah dijelaskan oleh teman musik Kristiani itu benar. Bahwa sesuai pertanyaan temanmu, apa saja yang merupakan kebutuhan kelompok? Ya, kebutuhan kelompok itu ya jelas itu adalah namanya kebutuhan bersama. Ya, tidak hanya jangan dulu kita membahas di luar. Di dalam ini juga ada yang dimaksud dengan kebutuhan bersama. Contohnya gedung ini ya kan, ini adalah merupakan kebutuhan bersama, bukan hanya kebutuhan individu. Papan tulis juga, meja belajar juga, itu adalah bagian dari kebutuhan bersama. Ya, atau yang disebut dengan kebutuhan kelompok. Jadi itu saja yang sedikit Ibu tambahkan. Bagaimana bisa dimengerti kelompok tidak? Bisa. Baik, silahkan moderator. Baik, demikian hasil presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 sudah makin membaik hari ini. Ya, silakan ditingkatkan lagi. Sudah banyak peningkatan. Tetap semangat ya. Oke, baik. Dari apa tadi yang sudah kita bahas mulai dari materi awal sampai pada berakhirnya diskusi kelompok kita, ya, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan. Di depan ini alangkah baiknya, biar teman-teman juga bisa mendengarkan secara keseluruhan. Baik, kesimpulan yang bisa saya tarik pada materi kita pada saat ini adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia. 1. Faktor menurut intensitasnya. Bagian A, kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, contohnya nasi, air, dan lain sebagainya. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang melengkapi dari kebutuhan primer, contohnya kendaraan, telepon, dan lain sebagainya. 3. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang lebih cenderung dari kebutuhan barang mewah, contohnya rumah mewah, mobil mewah, emas, perak, dan lain sebagainya. 2. Kebutuhan menurut sifatnya. 1. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang melengkapi dari badan atau jasmani. Contohnya minuman, kendaraan, minuman, olahraga, kesehatan, dan lain sebagainya. 2. Kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang lebih penting bagi jiwa manusia. Contohnya agama, membaca buku, pendidikan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Kesimpulan tadi yang ditarik oleh teman itu benar, ya, bahwa kebutuhan menurut intensitasnya itu kan ada 3, ya kan? Ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan primer, dan kebutuhan tersier. Begitu juga dengan kebutuhan menurut sifat. Itu ada 2, ada kebutuhan rohani dan juga ada kebutuhan jasmani. Ada juga menurut kebutuhan tingkat penggunaannya. Itu juga ada 2. Nah, ada kebutuhan sekarang, ada juga kebutuhan yang akan datang atau kebutuhan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah ada juga kebutuhan menurut subjek, yaitu ada kebutuhan individual atau kebutuhan perorangan dan ada juga kebutuhan kelompok. Yang barusan kita bahas tadi adalah kebutuhan bersama. Ya. Jadi itu sebenarnya kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Ya. Bagaimana bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik. Sekarang kita masuk pada refleksi. Dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang.
Kristiani? Silakan berdiri. Sesuai dengan pertanyaan Ibu, kenapa kebutuhan manusia itu tidak pernah sama? Tentu Bu, dalam kebutuhan itu, setiap manusia itu tidak pernah sama. Setiap manusia itu berbeda-beda. Kebutuhan manusia itu tidak pernah sama. Contohnya, manusia itu ingin membuat ruangan yang bersih, sehat, dan indah. Sedangkan manusia yang satu membuat ruangan yang megah. Itu salah satu contohnya bahwa kebutuhan manusia itu tidak berbeda, tidak pernah sama. Artinya berbeda-beda. Dan juga tingkat kepuasan manusia itu berbeda. Ada yang puas terhadap hasil yang diberikan, ada yang tidak puas terhadap hasil yang diberikan. Misalnya, ruangan satu diberikan motif berbunga-bunga, sedangkan ruangan yang satu diberikan motif yang berbunga-bunga. Maka orang yang ada di ruangan satu ini tidak puas terhadap hasil itu sehingga dibuang, sedangkan orang yang berada di ruangan yang satu puas terhadap hasil itu. Menurut pendapat saya. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Baik, pada hari ini sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita, ada tugas yang Ibu berikan. Ini adalah merupakan tes formatif. Ini nanti silakan dikerjakan di rumah. Ini tugas harus dikumpulkan minggu depan ya. Ini. Oke? Udah bisa? Nah, ini tugas silakan dikerjakan di rumah, bukan di sini dikerjakan. Ini wajib. Kemudian yang merupakan materi pembelajaran kita minggu depan adalah tentang kegiatan ekonomi. Silakan baca-baca di rumah, ya, materi tentang kegiatan ekonomi. Nah, pesan Ibu pada hari ini adalah tadi kita membahas tentang kebutuhan. Di situ kita sudah mempelajari tentang apa itu skala prioritas. Tidak hanya di dalam keluarga digunakan skala prioritas, kalian juga sebagai seorang siswa, kalian harus bisa mengolah bagaimana itu uang masuk dengan uang keluar kalian. Contohnya kalau orang tua memberikan jajan 10.000 dari rumah, jangan 10.000 selesai pada hari itu juga. Berarti disisipkan juga untuk kepentingan hari esok. Baik, bagaimana? Paham